Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, bagaimana puasa hari ini? Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita ikuti acara Ramadan MPM berbagi bersama saya Sandiaga Salahuddin Uno. Ayo juga bangkit di saat sulit bersama kita lawan COVID-19. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saatnya kita bersatu dan lakukan tindakan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bitilawatil Qur'an wa zayyana akhlaqana bijahil Qur'an wa hassana a'malana bidzikril Qur'an wa bayyada wujuhana bibarakatil Qur'an. Allahumma salli wa sallim ala man unzila ilaihil Qur'an wa ala alihi wa ashabihi alladhina ta'allamu wa 'allamul Qur'an amma ba'd. Ya, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga yang kami hormati mantan Menteri BUMN di Indonesia, ada Pak Dahlan Iskan. Terima kasih ini di tengah-tengah kesibukan beliau, ini beliau bisa menyempatkan hadir bersama-sama kita. Ya, tentunya sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bu Vika dari OKOC Indonesia, bahwa negeri ini tentunya juga secara global bahkan dunia, gitu ya, ini sedang berada dalam kondisi yang terpuruk. Dalam artian pandemi juga masih terus berlangsung, dan tentunya banyak sekali sahabat-sahabat kita, para penggerak ekonomi yang saat ini omsetnya cenderung turun, dan bahkan boleh jadi ada beberapa yang tutup, begitu ya. Nah, insya Allah tentunya sahabat-sahabat, pada kesempatan sore hari ini, nah ini ada sekali lagi ada mantan Menteri BUMN, ada Pak Dahlan Iskan, insya Allah akan berbagi, begitu ya, kepada kita semua bagaimana untuk mengatasi masalah ekonomi ini. Baik, rasanya tanpa berlama-lama kita sapa saja langsung. Tadi ada Pak Dahlan Iskan. Ya, assalamualaikum Pak Dahlan. Silakan. Iya. Suara saya nggak kedengaran? Jelas Pak. Jelas sekali. Jelas ya. Oke, baik. Nah, makasih. Saya mulai sekarang. Iya, Pak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru saja mendapat kabar berita yang sangat baik dari Kediri. Seorang yang selama ini punya warung rawon, tiba-tiba setelah rawonnya mengalami penurunan omset karena mungkin bulan puasa, kemudian mungkin juga karena COVID-19, maka dia menemukan satu jalan berjualan sambal. Sambelnya 3 macam, semuanya enak. Awalnya dia tidak ahli sambal, tetapi dia ahli rawon. Tetapi karena rawonnya sangat sulit, kemudian dia harus berpikir bagaimana agar tetap usahanya ini jalan. Dia menemukan siapa ya yang bisa bikin sambal enak. Dia cari di desa-desa yang orang ngomong bahwa ibu itu kalau bikin sambal enak tetapi tidak mau jualan. Nah, dia berkongsi sama orang-orang seperti itu, akhirnya sekarang dia jualan sambal. Dan sambalnya sampai dikirim dari Kediri, dikirim ke Surabaya, dikirim ke Jakarta. Akhirnya dia sibuk sekali dengan sambal. Artinya bahwa dia juga mengalami kesulitan 3 minggu pertama PSBB kemarin, tetapi dia segera menemukan jalan lain. Kebetulan jalan yang dia temukan itu tidak jauh-jauh, tetap makanan. Biasanya memang jarang orang yang menemukan jalan yang beda sekali dengan usahanya. Misalnya yang jualan jilbab, mungkin dia akan menemukan jalan lain di sekitar jilbab juga, di sekitar pakaian. Biasanya jarang yang loncat, meskipun ada juga yang loncat. Nah, karena itu intinya adalah bahwa tidak boleh berhenti berpikir.
bagi yang sulit, terus berpikir. Seseorang yang sudah katakanlah 3 tahun menjadi UKM, biasanya dia akan lebih mudah menemukan jalan baru atau jalan lain dibanding yang baru 1 tahun. Yang sudah 5 tahun berada di bisnis ini, biasanya lebih mudah lagi cari jalan lain. Jadi jam kerja, masa tugas, masa berbisnis juga memang berpengaruh. Nah, bagi yang baru 1 tahun, 2 tahun, maka yang terpenting sekarang ini adalah bisa hidup itu sudah hebat. Jadi targetnya jangan muluk-muluk. Targetnya jangan mengalami kemajuan yang besar, jangan begitu. Targetnya adalah bisa bertahan itu sudah hebat. Nah, sambil bertahan itu terus mencari jalan bagaimana lebih maju lagi. Nah, bagi yang baru 1 tahun pertama, kalau sekarang ini mengalami kesulitan, ini adalah ujian. Ujian bahwa semua pengusaha mengalami kesulitan. Untung Anda sulit ketika masih UKM. Kalau sekarang ini Anda sulit, berarti Anda lagi jatuh. Bedanya pengusaha benar dan pengusaha yang tidak benar adalah ketika jatuh dia bangkit lagi. Itu saja. Pengusaha yang sungguh-sungguh akan jadi pengusaha hebat, hebat itu tidak harus raksasa. Hebat itu adalah kokoh. Ada yang raksasa tapi tidak kokoh. Ada yang kecil tapi kokoh. Maka yang kecil itu adalah hebat. Bagi orang yang ketika jatuh punya niat bangkit. Dan tidak sekedar niat tetapi juga betul-betul mau bangkit, nah itulah calon pengusaha yang hebat. Jadi bagi teman-teman yang baru 1 tahun kemudian jatuh sekarang ini, maka pilihannya ada 2. Menyerah atau bangkit. Kalau Anda menyerah, mungkin Anda harus cari pekerjaan lain. Karena kelihatannya memang tidak pada tempatnya berbisnis. Berbisnis adalah khusus untuk orang-orang pilihan. Hanya orang-orang pilihan yang bisa berbisnis. Nah, dari mana tahu seseorang itu pilihan atau tidak pilihan? Taunya dari seleksi. Seleksinya apa? Seleksinya ya jatuh ini. Jatuh ini, jadi di bisnis ini ada namanya herd immunity. Jadi siapa yang jatuh dan tidak mau bangkit, dia akan jatuh selamanya. Bagi yang jatuh, dia bangkit, dia akan bangkit lebih baik dari sebelum jatuh. Karena apa? Dia sudah pernah jatuh. Tapi bukan berarti dia tidak akan jatuh lagi. Mungkin dia akan jatuh lagi. Dan ini seleksi kedua. Seleksi kedua ini semakin sedikit lagi yang terpilih. Nah, karena itu begitu bangun dari jatuh kedua, biasanya sudah akan lebih solid, akan lebih berlangsung lama lagi nanti. Jadi bagi yang sekarang jatuh harus tahu bahwa ini ujian saya. Saya akan jadi pengusaha atau jadi orang yang lemah. Bagi yang mau bangkit dan bisa bangkit, Anda boleh mulai confident bahwa saya memang calon pengusaha. Saya sudah teruji oleh kejatuhan, tetapi saya bangkit lagi. Bagi yang jatuh kemudian tidak mau bangkit, lemes, ya Anda baiknya cari pilihan lain, hidup lain. Mungkin bidang Anda bukan bisnis, tetapi ya nanti Anda akan kalah dengan yang bisnis itu. Nah, keyakinan berikutnya adalah bahwa lahan bisnis ini terlalu luas untuk dijelajah. Jadi jangan juga berpendapat, aduh
bidang saya ini sulit, bidang saya ini sulit. Enggak. Bisnis ini terlalu luas. Sehingga bisnis apapun ada tempatnya. Yang besar ada tempatnya, yang menengah ada tempatnya, yang kecil ada tempatnya. Ini terlalu terbiasa lah. Yang inti adalah di masa seleksi seperti ini, kenapa saya sebut seleksi? Karena akan ada yang jatuh. Tetapi ada yang bangkit lagi. Nah, di masa seleksi seperti ini, yang terbaik adalah menilai kembali bidang bisnis saya ini nilainya berapa. Kualitas produk saya ini berapa. Bandingkan dengan yang lain. Jadi biasakan menskala sesuatu nilainya 1 sampai 10. Biasakan. UMKM di bidang tertentu pasti Anda tahu karena itu saingan Anda, karena itu motivasi Anda, karena itu inspirasi Anda pasti tahu. Anda bandingkan dengan pengusaha sejenis, dengan kelas sejenis yang lebih sukses. Anda nilai, dia nilainya berapa? Misalnya, oh dia sebetulnya nggak terlalu hebat kok. Produknya ya biasa-biasa saja, yang makanannya juga nggak terlalu enak kok. Tapi kok dia maju ya, karena apa ya? Nah, biasakan menilai. Kemudian pada kesimpulannya, dari segi masakan dia nilainya berapa, dari segi kerja keras dia nilainya berapa, dari segi ulet dia nilainya berapa, di total, oh teman saya itu nilainya 8. Pantas kalau dia berhasil. Sekarang nilai saya berapa ya? Begitu. Nah, Anda nilai diri sendiri. Agak GR sedikit nggak apa-apa. Misalnya agak lebih ketinggian sedikit menilai diri sendiri nggak apa-apa. Tapi coba seadil mungkin. Adil itu termasuk adil menilai diri sendiri. Dari segi rasa makanan, rasa saya ini berapa ya? Apa 9, apa 8, apa 7, apa 6, ada 5, atau bahkan cuma 5, misalnya begitu. Dari segi kerja keras saya berapa ya dibanding orang itu? Orang itu 8, saya mungkin 9, saya mungkin sama 8, saya mungkin 7, atau saya mungkin cuma 6. Dari segi keuletan, dia berapa? Nah, biasakan membandingkan dengan nilai. Kalau perlu dicatat nilai itu. Kalau Anda nilainya lebih rendah dari teman Anda yang sukses tadi, Anda belajar lagi dalam pengertian bagaimana meningkatkan diri. Saya kira itu dari saya dulu, nanti kita akan dialog. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia sebagai pengantar dari Pak Dahlan Iskan, begitu ya. Nanti juga sahabat-sahabat bisa berdialog. Ada apa yang akan ditanyakan, gitu ya. Tentunya boleh dicatat terlebih dahulu, sahabat-sahabat. Nah, insya Allah nanti akan kita buka sesi tanya jawab. Namun sebelum kita sambungkan kembali dengan sesi tanya jawab, sekali lagi silahkan catat pertanyaan Anda. Nanti kita akan akomodir setiap pertanyaan-pertanyaan yang hadir. Ya. Baik, insya Allah selanjutnya kita akan bersama Ustadz Dambi Abu Fatin. Assalamualaikum Ustadz Dambi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini Ustadz Dambi ini salah seorang ataupun founder dari Amazing Academy. Ya, beliau akan juga memberikan gambaran kepada kita terkait dengan apa yang solusi barangkali dari Al-Quran, itu sebagai tadabbur juga. Dari itu saya serahkan sementara kepada Ustaz Dambi Abu Fatin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian dimuliakan Allah SWT, khususnya yang kami hormati orang tua kita semuanya, Ayahanda Dahlan Iskan. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan terus menginspirasi bagi generasi bangsa ini insya Allah. Baik, izinkan saya untuk berbagi pada kesempatan sore hari ini untuk menampilkan satu slide. Mudah-mudahan ini lebih membantu kita semua bagaimana memahami
flow Al-Quran untuk mengatasi krisis. Kalau tajuk utama kita sore hari ini adalah bagaimana kemudian menyikapi ekonomi di tengah-tengah krisis, maka saya coba mengambil dari sisi yang lain. Al-Quran mengajak kita untuk justru memperbanyak sedekah di tengah krisis. Kok bisa gitu ya? Di saat kita sedang stabil, di saat kita sedang surplus, di saat kita sedang berjaya, lalu kita didorong untuk bersedekah, nampak ini menjadi sebuah yang lumrah dan masuk akal. Tetapi ketika kita berada di tengah-tengah situasi krisis, terjepit, pailit, tapi Al-Quran malah mendorong kita untuk bersedekah. Seperti apa dan bagaimana? Dan kemana-mana Anda siapkan terlebih dahulu hati dan pikiran, supaya Al-Quran akan membimbing kita semuanya, sehingga kita betul-betul bisa mengatasi semua ini dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, bersyukur siapa saja orang yang mampu menghadirkan 3 aktivitas di dalam kehidupannya. Manusia yang mampu menghiasi kehidupannya dengan 3 hal, maka dijamin oleh Allah SWT sebagai orang-orang yang akan mengalami keberuntungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, sebab Al-Quran adalah kitabullah, kalam Allah yang Allah turunkan sebagai hudan, sebagai petunjuk. Maka di tengah-tengah krisis pun juga pasti Allah memberikan solusi untuk kita semuanya. Nah, yang pertama, Allah memberikan gambaran kepada kita bahwa orang-orang yang menghiasi kehidupannya dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, wa aqamus shalah, yaitu memperbanyak salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah, dan mereka menginfakkan dari sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka. Sirran, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi, wa 'alaniyatan, maupun juga dalam keadaan diiklankan. A'lana yu'linu i'lanan, iklan. Kita seringkali melihat sambil mencibir gitu ya, wong sedekah kok sambil bawa-bawa kamera, sambil ngundang wartawan sana, wartawan sini, dan seterusnya gitu kan. Itu sebetulnya tidak ada persoalan. Kalau kita masih mempersoalkan ada orang yang bersedekah, lalu kemudian jepret sana, jepret sini, boleh jadi masalahnya bukan pada orang yang bersedekah tadi, tapi masalahnya ada pada hati kita. Kenapa? Karena Al-Quran juga memungkinkan orang bersedekah sambil diiklankan, sambil diumumkan. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan. Ini menjadi penting untuk kemudian kita pahami. Kenapa kemudian sedekah itu boleh diiklankan? Karena dengan mengiklankan sedekah, tidak menutup kemungkinan itu bisa menjadi penggerak untuk kemudian sahabat-sahabat kita yang lain pun juga bersedekah. Nah, yang menarik adalah statement di penghujung ayatnya. Ketika Allah kalimatnya awali dengan sebuah ungkapan yang menjanjikan, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Maka sesungguhnya kata Allah, mereka itu adalah orang-orang yang selalu mengharapkan perniagaan, di mana perniagaan ini tidak akan pernah krisis, di mana perniagaan ini tidak akan pernah kolaps, di mana perniagaan ini tidak akan pernah merugi. Tijaratan lan tabur. Ada 3 kuncinya. QSI. Quran, salat, infak. Quran, salat, infak. Sekali lagi, Quran, salat, infak. Pada kesempatan yang lain, kita juga sering mendengar, bahkan juga membaca, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Di tengah-tengah krisis, kita juga diajarkan untuk menjadikan sabar dan sholat kita itu sebagai jalan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu saja kuat irisannya dengan ayat yang sedang kita kaji, yaitu surah Fatir, 1 surah sebelum surat Yasin, ayat yang ke-29. Berikutnya, kita juga sudah tahu sejak awal bahwa sedekah, infak, itu pun juga salah satu indikator dari keimanan juga ketakwaan seseorang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di ayat ini Allah memerintahkan kita agar kita bersegera mempercepat diri kita untuk menuju ampunan dan juga surga yang telah Allah janjikan. Di mana surga ini dikabarkan luasnya seluas langit dan bumi,
yang telah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, karakter orang yang bertakwa di ayat ini disebutkan pertama kali justru adalah orang-orang yang selalu berinfak, orang-orang yang selalu bersedekah, fis-sarra'i wad-dharra'i, baik dalam keadaan lapang, stabil maupun juga dalam keadaan sempit, krisis. Maka kita boleh katakan bahwa semakin sering dia berinfak, semakin bagus tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka menjadi penting kita berbicara sedekah di tengah krisis. Baik, sekarang kita coba lihat bagaimana formula Al-Quran yang mendorong kita untuk memperbanyak sedekah di tengah krisis. Perhatikan kalimat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah orang yang mampu bersedekah dengan kemampuannya. Jelas dan wajar untuk kemudian kita pahami. Tapi perhatikan kalimat berikutnya. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ, dan siapa saja yang dibatasi rezekinya karena banyak faktor. Di antaranya adalah karena pandemi COVID-19 ini yang sedang kita alami hari ini. Lalu apa yang terjadi? وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ, siapa saja yang dibatasi rezekinya, maka hendaklah dia berinfak mimma atahullah, dari sebagian apa yang telah Allah berikan kepadanya. Perhatikan kalimat berikutnya jauh lebih menarik. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Karena Allah tidak membebani seseorang kecuali apa yang telah diberikan kepadanya. Artinya, beban itu bukan pada sedikit banyaknya, tetapi sesuatu yang ada pada diri kita sebagai bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sedikit banyak menjadi relatif. Karena ujiannya bukan pada sedikit banyak, tetapi apakah di tengah-tengah ketersedikitan itu kita masih mau berbagi? Saya ja'alallahu ba'da usri yusra. Nah, ini yang selama ini kita mendengar. Niscaya Allah akan menjadikan selepas krisis itu yusran, kemudahan demi kemudahan. Bahkan kalau kita menggunakan pendekatan tafsir, para mufassir mengatakan, ya, usri ini satu kesulitan, yusran itu banyak kemudahan. Nah, oleh sebab itu, maka yakin saja ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk yang teramat jelas bagi kita di tengah-tengah keadaan krisis, justru Allah mendorong kita untuk bersedekah. Kenapa? Karena dengan sedekah itulah yang akan membalikkan situasi dari krisis menjadi keberuntungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia. Jadi krisis pailit seberat apapun insya Allah akan jauh lebih ringan ketika kita justru memperbanyak zakat, infak dan juga sedekah. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bicara matematika sedekah sebelum nanti kita mendengarkan pemaparan dari panelis yang lain. Ayat ini sering sekali kita dengarkan. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang bersedekah, orang yang berinfak dari harta mereka di jalan Allah sama seperti sebutir biji, di mana dari sebutir biji itu kemudian ditumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai tumbuh 100 tangkai lagi yang lainnya, 1 butir biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah itu maha berkuasa ya untuk menyempitkan rezeki dan juga melapangkannya bagi siapa saja yang dikehendakinya, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui pemberiannya. Ini rumusnya ya. Saya orang matematika, jadi saya buatkan rumus matematika beneran. X min Y sama dengan X min Y ditambah Y dikali 700. Ini menjadi penting untuk kemudian kita pahami. Contoh, kalau kita punya uang 1 juta, dikurangi 100.000, maka kita akan menjawab 900.000. Tapi bagi Al-Quran, matematika sederhana nggak begitu bilangnya. 900.000 ditambah 100.000 dikali 700. Nah, ini kalau kita ikut rumus matematika sedekahnya ya. Maka kemudian 900.000 ditambah 70 juta. Ini hasilnya. Nah, pertanyaannya, 900.000 kan ini yang kita rasakan di dunia. Adapun 70 jutanya, kita mau dapat di mana? Mau di dunia semuanya? Nah, rugi banget kalau kita ingin dapatkan yang 70 jutanya di dunia semua. Maka Allah akan bagi yang 70 juta ini kebaikan kita di dunia dan juga kebaikan kita di akhirat. Jangan kalau kita bersedekah terus pengennya langsung kontan semuanya gitu. Kenapa? Sebab boleh jadi nanti di akhirat kita termasuk orang yang rugi. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Nah, dari pemaparan ini sudah sangat jelas sahabat-sahabat sekalian bahwa
panduan Al-Quran memberikan arahan kepada kita bahwa sesulit apapun di tengah krisis kita, sisihkan sedekah. Karena sedekah inilah yang insya Allah akan menjadi jalan keberuntungan dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah ini yang akan segera membalikan situasi kita semuanya. Kenapa? Karena ayat yang tadi mengumpamakan 700 kali bagi orang yang bersedekah itu ternyata Allah simpan setelah ayat yang berbunyi wa id qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min. Ini adalah dialog antara Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabiullah Ibrahim berkata, wahai Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Lalu Allah berbicara kepada Nabiullah Ibrahim, awalam tu'min, tidak engkau beriman kepadaku? Qala bala. Kata Nabi Ibrahim menjawab pertanyaan Allah, benar, saya adalah orang yang beriman kepadamu. Walakin liyatma'inna qalbi. Akan tetapi saya ingin lebih menenteramkan hatiku, kata Nabiullah Ibrahim. Qala fakhudh arba'atan minat tayri fasuruhunna ilaika, thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengambil 4 ekor burung dan mencincang-cincang sampai bagian yang terkecil. Thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian dibagi menjadi 4. Kita sudah nggak bisa membedakan lagi mana daging ini dari burung yang pertama, daging ini dari burung yang kedua, dan seterusnya. Lalu Allah perintahkan setiap bagian itu disimpan pada bukit yang berbeda. Nah, ini sebagai ilustrasi saja. Lalu kata Allah, summa du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Panggillah masing-masing dari burung itu. Mungkin kalau kita memanggil burung itu dengan bersiul ya. Kira-kira dengan sekali siul. Maka kata Allah, ya'tinaka sa'ya. Niscaya keempat burung yang sudah dicincang tadi, ditaburkan di 4 gunung tadi, akan mendatangi engkau dengan segera. Wa'alam annallaha azizun hakim. Dan Allah sesungguhnya maha mengetahui, maha perkasa lagi maha bijaksana. Apa kaitan ayat ini dengan ayat tentang infak? Artinya, ketika apa yang telah Allah berikan kepada kita dipotong sana, dipotong sini, bukan hal yang susah bagi Allah untuk mengumpulkannya kembali. Kenapa? Karena burung yang dipotong-potong saja, ditebarkan setiap burung saja, bagi Allah mudah sekali untuk menghimpunkannya, apalagi urusan harta. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ya, baik. Terima kasih Ustadz Ambi Abu Fatin. Nah, ini beliau sudah menyampaikan bagaimana gitu ya untuk membangkitkan ekonomi dari segi Al-Quran. Kalau tadi Pak Dahlan Iskan sudah menyampaikan untuk dari pandangan beliau, begitu ya. Nah, kalau Ustadz Ambi tadi menyampaikan terkait dengan bagaimana pandangan Al-Quran untuk menyelesaikan krisis ini. Ya, tentunya menjadi menarik, sahabat-sahabat. Nah, sekali lagi silahkan Anda boleh menuliskan gitu ya untuk pertanyaan. Nanti insya Allah kita akan bahas di sesi pertanyaan. Namun sebelum situ, kita juga akan sapa-sapa terlebih dahulu sahabat-sahabat yang sudah bergabung di channel YouTube. Ini ada Kapten Sar, Dahsyan, keren. Terima kasih. Kemudian ada Hey You, Alhamdulillah. Sukses dan selamat untuk 2 guru terbaik bangsa. Ada Abah Dahlan, kemudian Bang Sandiaga Uno. Bravo dari Gerakan Beli Indonesia. Alhamdulillah. Terima kasih. Kemudian ada Toto Hidayat dari Kendari. Menyimak. Terima kasih. Kang Toto, Mas Toto ya. Mas Toto Hidayat. Kemudian dari Bandung juga ada Ummu Syauki Bandung. Menyimak insya Allah. Baik, sahabat-sahabat sekalian. Juga Alhamdulillah tentunya di Zoom. Ini juga sudah hadir Papa Online. Mas Sandi. Ada yang menyebut Mas Sandi, ada yang menyebut Bang Sandi. Tapi kemarin kita sempat berbincang-bincang, katanya Pak Sandi ini wong Jawa ya, Jawa Timur. So panggilannya adalah Mas Sandi. Nah, Alhamdulillah beliau juga sudah bergabung bersama kita. Baik, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya juga kita nanti akan mendengarkan paparan dari Mas Sandi ini terkait trik-trik apa saja gitu ya, yang akan kita lakukan ataupun yang mesti kita lakukan di tengah pandemi ini, terutama bagi pelaku-pelaku usaha. Ya, kita coba langsung sapa saja Mas Sandi terlebih dahulu. Assalamualaikum Mas Sandi. Belum boleh dibantu barangkali untuk suaranya. Ya, Assalamualaikum Mas Andi. Oke, atau Mbak Vika boleh dibantu untuk
unmute suara beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ahmad Fauzi, Pak Oh, Dahlan Iskan, dan Pak Kiai Ambia Abu tadi sudah memberikan materi yang luar biasa. Terima kasih sudah mengundang saya. baik. Apa kabar nih Mas Andi ya? Sehat-sehat, alhamdulillah. Selalu mengucap syukur. Masya Allah. Ini terima kasih tentunya kepada Mas Andi ini yang sudah bergabung di tengah-tengah kesibukan beliau. Baik, Mas Andi, tadi alhamdulillah Pak Dahlan sudah terlebih dahulu, rupanya sebelum Ustadz Ambi Abu Fatin, beliau memaparkan tentang bagaimana solusi-solusi yang mesti kita hadirkan di tengah-tengah krisis ini, gitu ya. Dan tentunya juga sahabat-sahabat, insya Allah kita akan mendengarkan pemaparan dari Mas Andi, pengalaman beliau, gitu ya, yang dulu beliau ini katanya sempat juga memang jatuh, gitu ya, dan bahkan memulai dari nol. Nah, untuk lebih mantap lagi, supaya lebih jelas juga, langsung saja kita serahkan kepada Mas Sandiaga Salahuddin Uno. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ini sebetulnya ada guru saya nih Pak Dahlan di sini, jadi saya mohon izin Pak Dahlan, mohon izin untuk singkat saja membawakan materi, karena kalau nggak ada Pak Dahlan ini saya mungkin nggak berada di titik ini, karena Pak Dahlan memberikan kesempatan saya waktu saya memulai usaha, diberi job oleh Pak Dahlan, saya bisa kembangkan usaha dari nol sampai alhamdulillah sekarang masih eksis Pak Dahlan. Ya, hebat. Makasih Pak. Sekarang laporan Pak, usahanya udah buka lapangan sekitar 30.000 karyawan Pak. Itu berkat dulu kepercayaan Pak Dahlan. Ya, Hebat. saya singkat saja, kan suka main basket sama seperti putranya Pak Dahlan nih, Azrul. Jadi saya namakan presentasi saya pivot dan rebound. Di dalam basketball, di dalam ilmu perbasketan, jika satu jalan ditutup, jalan di kanan ditutup, itu kita biasanya pivot ke kiri. Atau kita juga bisa pivot ke belakang, atau kadang-kadang kita juga melakukan fake move atau pivot berputar. Nah, ini juga sangat relevan dengan keadaan pandemi COVID-19. Juga strategi basket yang berikutnya adalah rebound. Rebound itu adalah bola pantulan yang biasanya kita gunakan setelah kita berhasil mendapatkan bola yang tidak masuk ke dalam jaring. Nah, ini yang saya ingin sampaikan dalam konsep Vitapreneur. Vitapreneur ini mendorong kita untuk belajar meningkatkan imunitas usaha kita atau meningkatkan kemampuan kita menangkap peluang. Karena kalau badan meningkatkan imunitas badan minum vitamin atau minum jamu, kalau usaha itu Vitapreneur. Berikutnya di slide selanjutnya saya ingin cerita bahwa sebelum wabah ini sebetulnya ekonomi kita juga sudah lumayan melambat. Dan ini kita lihat semakin diperparah dengan COVID-19 ini. Nah, kalau lihat COVID-19 di slide berikutnya ada tahapan-tahapan yang kita lalui. Slide berikutnya adalah tahapan pertama, itu konsep yang terjadi kira-kira di bulan Maret. Di bulan Maret ini, di mana kita baru saja COVID-19 ini terkonfirmasi ada di bumi Indonesia setelah banyak simpang siur bahwa kita tidak kena COVID-19. Tapi di sini semua usaha menerapkan bulan Maret ini konsep cash is king. Mereka melakukan pengetatan pengelolaan uang, menunda kewajiban, menunda biaya-biaya. Dan di bulan April kita masuk ke adaptasi kepada realita baru atau adapt to new normal. Dan disinilah usaha-usaha yang besar itu mulai dari yang selama ini belum terjamah oleh digitalisasi masuk
Usaha kecil juga beradaptasi. Ada ini saya ingin sampaikan salah satu adaptasi usaha. Perusahaan tekstil, garment mulai memproduksi masker dari yang simple kayak gini. Ini sangat simple, harganya di bawah Rp5.000 sampai yang bercorak batik. Nah, ini sekarang udah menjadi fashion statement. Ini bagian daripada adaptasi new normal yang khusus untuk olahraga ada juga. Sampai yang premium, ini harganya 100.000 satu masker karena ada kawatnya dan ada corak yang bagus. Ini 100.000 sampai harganya yang terakhir saya dapat 400.000 satu masker. Ini kulit. Ternyata ada juga yang beli masker dengan harga 400.000. Saya juga bingung, tapi ya ini adalah bagian dari adaptasi kepada new normal. Ini masuk ke tahap resilient, tahap ketangguhan kita sebagai usaha. Itu di bulan April. Di bulan Mei seperti sekarang, kita harus tetap waspada, bertahan, dan kita jangan panik. Apalagi di ujung-ujung kita masuk ke dalam periode puncak, dan kita harapkan baru di bulan Juni-Juli kalau data-datanya oleh tim medis sudah mulai melandai, mudah-mudahan aktivitas ekonomi bisa dimulai kembali. Oh, saya lupa memperlihatkan ini juga inovasi dari anak-anak kita, anak-anak muda sekarang. Face shield ini juga banyak memproduksi ini UKM-UKM. Ini dari plastik, sangat simple dan ini juga lumayan laku sekarang. Di pola terakhir ini yang saya ingin sampaikan, begitu kita return balik ke normal, kita harus kembangkan ekosistem kita atau ekonomi berbasis silaturahim. Kalau kita terus rajin bersilaturahim, insya Allah kita akan mampu untuk lebih kuat bertahan. Slide berikutnya, ini adalah beradaptasi dengan realita baru, new normal. Dan kita ini manusia adalah makhluk yang paling cepat beradaptasi, dan entrepreneur adalah profesi atau golongan manusia yang sangat-sangat fasih dalam beradaptasi. Jadi kita salah satu adaptasi yang semua dilakukan, yang paling sering sekarang adalah selain daripada jenis-jenis usahanya juga adalah adaptasi masuk ke revolusi industri 4.0. Nah, di mana saja peluangnya? Di slide berikutnya peluangnya saya sampaikan. Sektor medical ini tumbuh berkembang, mulai dari fasilitas kesehatan, alat kesehatan, sampai obat-obatan. Sektor teleconferencing, ini berkembang juga. Sekarang ahli-ahli teleconference memberikan solusi agar masyarakat tidak terlalu bermobilitas, tapi tetap bisa melakukan kegiatan bisnis. MOOC, Massive Online Open Course. Digital, makanan, frozen food, makanan bergizi, bernutrisi. Biotech, ini untuk race, untuk menemukan vaksin, lomba untuk menemukan vaksin. Legal, karena akan banyak dispute dan transisi memasuki digital, akhirnya banyak sekali kebutuhan untuk peluang di sektor legal. Dan juga clean energy, energi baru terbarukan, energi yang bisa kita manfaatkan dari rumah kita sendiri, maupun sumber-sumber yang kita bisa dapatkan dari halaman belakang rumah, seperti urban farming, energi berbasis surya, energi berbasis bayu, dan lain sebagainya. Next, saya cepat saja supaya nanti kita ada interaksi dengan Pak Dahlan. Inilah kategori-kategori yang paling banyak laku semasa pandemi, yaitu yang berhubungan dengan kesehatan dan keamanan, yaitu sarung tangan, dengan kebutuhan, yaitu alat-alat masak, ini juga meningkat permintaannya, dan juga yang berkaitan dengan keamanan, yaitu cyber security. Ini juga banyak diminta. Kita banyak sekali melakukan interaksi di digital, sangat penting untuk menjaga security daripada data-data kita. Jadi ini bisnisnya juga booming. Next adalah ancaman terhadap
PHK bagi karyawan-karyawan kita. Saya ingin mengingatkan, mari kita embrace teknologi karena dari sisi permintaan akan bergerak consumption kita menuju consumption berbasis needs, berbasis kebutuhan. Nah, harus kita optimalkan digitalisasi, marketing, payment, dan fulfillment kita. Jadi untuk para karyawan kita itu harus kita invest meningkatkan kemampuan mereka, meningkatkan absorpsi dari digitalisasi usaha kita. Bukan hanya jualannya online, tapi juga marketingnya, fulfillment-nya, engineering-nya, beberapa aspek operasinya, sampai accounting-nya kita bawa ke platform digital. Selanjutnya, di slide berikutnya, ini rebound, tadi saya bilang. Kita semua berharap yang akan terjadi adalah rebound yang A4, yaitu rebound yang kita sebut sebagai V-shape rebound atau kurva V. Kurva V ini akan terjadi kalau virusnya bisa kita atasi dan ada permintaan yang segera kembali. Ada demand side yang bisa kita rasakan di beberapa sektor. Kemungkinan terburuk adalah yang di B3. Ini adalah yang disebut L curve, di mana turun dan akan stagnan untuk periode yang lama. Yang di tengah ini A1 adalah U curve, di mana kita nggak disiplin, kita nakal, kita disuruh tinggal di rumah saja tapi kita jalan-jalan. Akhirnya virus ini akan terus berdampingan dengan kita, tetap ada di sekitar kita, dan akhirnya pemulihan ekonominya juga akan memakan waktu yang cukup lama. Ini yang disebut sebagai U-curve atau kurva U. Saya ingin mengingatkan bahwa keputusan kita, kalau ada teman-teman di pemerintahan yang mendengar streaming kita, semua kebijakan haruslah diambil berdasarkan data, berdasarkan masukan daripada ahli medis. Dan jangan terpolitisasi, apalagi didorong oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Karena jika kita tidak bisa mengatasi sisi kesehatannya, kita akan tentunya mengalami ekonomi yang jauh lebih berat ke depan. Slide berikutnya, prioritasnya ini adalah jaga kesehatan, keselamatan diri, keluarga, dan karyawan Anda. New normal ini cuci tangan 10 hari sekali. New normal adalah pakai masker keluar. New normal kalau ke airport 4 jam sebelumnya karena mesti rapid test. New normal yang lain adalah bagaimana kita mengurangi mobilitas kita dengan menggunakan teknologi. New normal yang lain adalah bagaimana industri jamu ini sekarang akan booming karena kita pada minum jamu untuk meningkatkan imunitas kita. Yakinlah bahwa kita di sini bersama-sama, dan kalau kita bisa bersama-sama terapkan new normal ini, utamakan kesehatan dan keselamatan diri kita, insya Allah kita akan bisa segera bangkit kembali dari saat yang sulit. Di slide terakhir, ini di slide yang saya ingin memberikan sedikit pandangan mengenai bagaimana merelaksasi PSBB. Karena jangan sampai PSBB itu direlaksasi secara ngawur, sehingga tidak ada tahapannya dan tidak berbasis data, tidak berbasis wilayahnya. Pertama adalah tentukan tingkat resiko kesehatan. Semakin tinggi resiko kesehatan, semakin belakangan sektor itu harus dibuka. Tapi semakin rendah resiko kesehatan masyarakat, semakin bisa dipercepat pembangunannya, pembukaannya. Dan dampak ekonominya semakin besar, semakin cepat. Saya sebut sebagai go zone. Itu adalah yang pertama-tama dibuka dengan menerapkan protokol new normal. Sektor apa ini? Jelas UMKM, karena UMKM itu 60% ekonomi kita digerakkan oleh UMKM. Kemarin UMKM ditutup pertama, dia jatuh di ronde pertama dari krisis ini. Jadi ini sektor UMKM, sektor industri olahan, sektor yang banyak menyerap lapangan kerja, sektor-sektor yang memastikan biaya hidup kita
terjangkau, sektor pangan dan lain sebagainya. Sektor kedua adalah pivot zone. Dengan resiko kesehatan masyarakat yang rendah, tapi dampak ekonominya juga tidak sebesar go zone. Ini mungkin mall, kalau kita lihat yang besar-besar maupun yang kecil-kecil, kita bisa mulai perlahan-lahan dibuka dengan penerapan standar yang sangat ketat. Di zona ketiga untuk dibukanya ini adalah check zone, yang dampak ekonominya besar, tapi juga besar resiko kesehatannya. Misalnya kalau kita lihat yang berkerumun seperti konser atau kegiatan yang besar yang berkaitan dengan jumlah orang di atas 500 atau 1.000 masyarakat ini perlu hati-hati sekali dibuka. Dan zona terakhir adalah wait zone, di mana ekonominya tidak terlalu besar dampaknya, tapi resiko kesehatannya tinggi. Ini kita harus pastikan untuk menunggu. Ini adalah sektor yang paling terakhir dibuka. Demikian paparan singkat saya. Mohon maaf jika mengambil waktu terlalu banyak, tapi di slide terakhir saya ingin mengingatkan kita semua untuk terus berolahraga. Karena walaupun kita tetap di rumah, tapi kita bukan artinya tidak berolahraga. Harus terus berolahraga, dan mudah-mudahan dengan peningkatan olahraga kita, imunitas kita meningkat. Dan biasanya imun dan iman itu berkorelasi positif. Semakin tinggi tingkat keimanan kita, semakin tinggi juga tingkat imunitas kita. Sukses untuk kita semua. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Andi atas tips untuk kita semua. Tentunya mudah-mudahan ini juga bisa kembali membangkitkan semangat kita untuk terus mengembangkan ekonomi di Indonesia ini. Baik, saatnya kita akan mengundang sahabat-sahabat yang ingin bertanya, apakah di link Zoom ini, ataupun juga bagi sahabat-sahabat yang ada di YouTube juga boleh menyantumkan pertanyaannya. Baik, ini sudah ada link atas nama Ibu Nurmini Huzaimah. Nah, kira-kira nih Pak Dahlan Iskan, sampai berapa lama proses perekonomian di Indonesia ini kembali stabil dan normal? Ini langsung saya saja kepada mantan Menteri BUMN, Pak Dahlan Iskan. Sekarang dijawab? Iya, Pak. Baik, kapan normal kembali? Terus terang tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Saya juga tidak tahu. Karena ibarat rumah kita ini sekarang lagi kebakaran. Nah, tentu untuk memperbaiki rumah, kan kebakarannya harus berhenti dulu. Atau kebakarannya dilokalisir. Nah, kita ini belum tahu kapan kebakaran ini akan padam, akan selesai. Nah, setelah itu baru akan bangkit atau setengah bangkit atau sepertiga bangkit. Karena seperti Pak Sandi tadi mengatakan, dan saya juga melihat itu, bahwa sebelum COVID pun sebetulnya ekonomi kita kan sudah sulit. Nah, kemudian ditambah lagi dengan COVID ini, jadi luar biasa sulitnya. Nah, apakah kita bisa bangkit? Tergantung. Tetapi kapan? Tidak ada yang tahu. Katakanlah perhitungan awal bahwa musim kemarau tentu COVID akan mati, kena panas. Katanya begitu. Nyatanya juga tidak. Dulu sekali, seperti Pak Sandi tadi bilang, COVID nggak akan masuk Indonesia. Indonesia kan negara tropik. Itu COVID kan untuk negara-negara dingin. Nyatanya juga tidak. Kemudian ada ulama yang membawa hadis Nabi yang mengatakan bahwa COVID akan selesai pada bulan Mei. Ini bulan Mei-nya sudah tanggal berapa, dan di Jawa Timur angkanya malah naik. Misalnya begitu. Di Indonesia juga kemarin hampir 1.000 yang penderita baru. Jadi kita tidak tahu sampai kapan. Dulu waktu awal-awal COVID-19 masuk Indonesia, saya memang mengusulkan memilih lockdown, tapi 3 minggu.
2 minggu atau 3 minggu. Kita sakit sekali. Tapi sesakit-sakitnya waktu itu, kita masih punya energi. Nah, tapi sudahlah. Itu tidak dipilih lockdown itu. Akhirnya PSBB. Nah, sekarang kita ini sudah masuk bulan kesekian. Energi kita yang semula masih banyak, sekarang energi kita mulai menurun. Secara psikologis kita mungkin juga mulai lelah. Nah, kalau di lockdown sekarang mungkin biayanya mahal sekali. Beda dengan ketika waktu saya bicara dulu. Nah, sekarang polisinya seperti apa? Terus terang saja saya agak sulit memahami. Ini polisi apakah bisa dikaitkan dengan target kapan ini kebakaran ini akan selesai. Kemudian setelah kebakaran kita benah-benah rumah, bersih-bersih, kemudian kita mulai membangun lagi. Kapan? Terus terang saya tidak tahu. Jadi lebih baik kita mengatur nafas lebih panjang, menyiapkan nafas lebih panjang. Jadi bagi yang makan tabungan, mulai lebih dihemat lagi. Bagi yang bekerja belum di PHK, berprestasilah supaya tidak di PHK. Bagi yang sudah di PHK, cepat-cepat cari jalan lain, karena itu tadi, lahan ini terlalu luas untuk mati. Terlalu luas. Kerja apa saja bisa. Sehingga saya tidak tahu. Jadi saya tidak bisa menjawab. Minta maaf. Baik, kalau kita tanya kepada Mas Andi juga sepertinya pertanyaannya akan sama, begitu ya. Nah, sebagaimana tadi juga sudah disampaikan sahabat-sahabat oleh Mas Andi, karena tadi juga padahal sudah menyampaikan bahwa kapan pandemi ini akan berakhir, wallahu a'lam bimuradi, begitu ya. Yang penting tentunya kita senantiasa menjaga imunitas kita, dan langkah yang pertama ketika kita menjaga imunitas supaya lebih kuat, maka jaga iman kita. Semakin kita menjaga iman kita, maka insya Allah imunitas kita juga akan semakin kuat. Bagaimana caranya? Ini barangkali nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Ambia, bahwa untuk menjaga imunitas kita, jaga Al-Quran, infak, dan juga sholat. Baik, ini sudah ada pertanyaan yang kedua dari sahabat yang bergabung di YouTube. Ada Kapten Sar. Nah, ini untuk Mas Andi. Mas Andi, bagaimana gerakan Spirit of Ummah dan gerakan Bela Beli Indonesia ini bisa memberi solusi kesadaran bangsa untuk menggelorakan ekonomi dari, oleh, dan untuk bangsa Indonesia? Baik, langsung saja kepada Mas Andi untuk menjawab pertanyaan dari Kapten Sar. Ya, mohon izin Pak Dahlan, Kapten Sar ini kawan kita, motivator dan juga pengusaha yang sangat aktif, dan kita banyak berinteraksi. Saya melihat justru COVID-19 ini ujian bagi kita untuk naik kelas. Dan saya agak gemes juga gitu. Selama ini kita dimanjakan untuk tidak mengembangkan potensi kita dan terlalu dimanjakan dengan produk-produk maupun jasa-jasa yang kita dapatkan dari luar Indonesia. Nah, COVID-19 ini seperti wake up call, seperti alarm yang membangunkan kita dari tidur panjang. Kita punya potensi, bangsa kita, produk-produk kita nggak kalah. Mulai daripada makanan, sampai ke produk-produk yang kita konsumsi dalam keseharian kita. Nah, kuncinya adalah bagaimana kita mampu untuk secara sadar mengelola potensi ini. Kalau kita lihat pangan, ya tentunya kita harus lakukan mainstreaming daripada kebijakan pangan. Buktinya kemarin 5 tahun kita bicara infrastruktur bisa tuh. 5 tahun kita cuma ngomong infrastruktur ya. Tepat atau enggaknya itu nanti kita berdebatnya lain kali. Tapi bangsa ini bisa. Nah, kita berkaitan dengan beli Indonesia dan bela Indonesia, ya caranya adalah kita untuk membela bangsa kita beli produk-produk lokal kita. Dan jika 270 juta populasi kita ini secara sadar, bahwa Amerika aja melakukan itu, make America great again, atau lakukan America first, sah-sah saja buat saya.
Nah, kuncinya adalah bagaimana kita menciptakan dari sisi supply, yaitu produk-produk dan layanan jasa yang berkualitas. Karya-karya putra-putri anak bangsa yang nggak kalah dengan barang-barang yang impor. Bisa kok kita, dan disinilah menurut saya kesempatannya Kapten SAR kita memaknai COVID-19 ini. Pangan, masa kita semuanya harus bergantung sih? Ayo kita kembangkan segala dari hulu ke hilir di bidang pangan. Energi, sama juga. Energi kita punya energi baru terbarukan yang sangat luar biasa. Mari kita kembangkan sama-sama. Di sisi lain, industri pengolahan. Ini juga kesempatan kita untuk membuka begitu banyak peluang di industri pengolahan. Kenapa? Karena pasarnya ada di Indonesia. Nah, ini yang mudah-mudahan COVID-19 ini membangunkan kita, dan kita jangan malah terpecah belah, tapi kita bersatu padu, berkolaborasi, karena lawan kita ini bukan di antara kita, tapi lawan kita adalah bagaimana memandirikan pembangunan bangsa kita ke depan. Baik, terima kasih Mas Sandi. Barangkali ada tambahan dari Pak Dahlan Iskan? Ya, begini, beli Indonesia itu slogannya siapa? Slogannya pemerintah atau slogannya UMKM? Kalau itu slogannya pemerintah, pemerintah harus melaksanakan slogan itu tanpa kita UMKM berharap banyak. Karena kalau kita suka berharap, kita itu bisa kena PHP. Tapi kalau nggak suka berharap, kita nggak akan pernah kena PHP. Jadi beli Indonesia itu slogannya siapa? Kalau slogannya UMKM, saya agak meragukan. Saya pilih bahwa jangan-jangan slogan beli Indonesia ini akan meninabobokan UMKM. UMKM akan terlalu berharap bahwa kita akan dibantu kok dengan program beli Indonesia. Yang akan bantu itu siapa? Yang akan bantu siapa? Nggak ada orang itu membantu orang lain. Tidak ada. Tidak ada. Orang harus membantu dirinya sendiri. Jadi, saya setuju dengan slogan beli Indonesia kalau itu slogannya pemerintah. Tapi saya tidak setuju beli Indonesia kalau itu slogannya UMKM. Kalau UMKM, jangan berslogan. Sebaiknya UMKM jangan berslogan. UMKM itu bekerja. Saya takut orang terlalu banyak berslogan, dia tidak bekerja. Dia berslogan, kemudian dia berharap dengan slogan itu, dan kemudian dia kecewa. Slogannya tiap hari diucapkan seolah-olah, kemudian itu mengubah mindset kita, karena tiap hari mengucapkan slogan itu, maka seolah-olah itu kenyataan. Padahal itu fata morgana. Jadi, prinsip UMKM adalah jangan percaya kalau akan ada orang lain yang membantu. Itu saja. Bahwa nanti ada orang lain yang membantu, alhamdulillah. Tetapi jangan percaya akan ada orang lain yang membantu. Hanya diri sendiri yang membantu diri sendiri. Caranya lewat kualitas. Minta maaf, Pak Sandi. Minta maaf. Baik, terima kasih. Nah, inilah pemaparan dari guru hebat kita. Ada mantan Menteri BUMN, Pak Dahlan Iskan, dan tentunya ada Mas Sandi sebagai founder dari OKOC Indonesia. Ya, rasanya ini masih banyak pertanyaan, namun karena waktu kita yang terbatas, kita lanjutkan barangkali dengan statement terakhir dari Pak Dahlan Iskan. Tidak ada, cukup. Makasih. Ya, baik. Kalau begitu dari Pak Mas Sandi. Makasih Mas Ahmad Fauzi, Ustadz Ambia, Pak Dahlan dan semua yang bergabung di sini. Ada saudara saya Esti Ginting dan Kapten SAR juga dan teman-teman OKOC yang bergabung. Saya terima kasih sama MPM Berbagi karena di tengah penjualan yang merosot, MPM tetap komit untuk berbagi. Saya ingin juga
mengingatkan kita semua apa yang disampaikan oleh Pak Dahlan itu betul. Kita jangan dinabobokkan oleh slogan-slogan, tapi itu harusnya menjadi semangat yang bukan membuat kita terlena dan justru mengingatkan rekan-rekan kita di pemerintahan bahwa ya top leadership-nya ya Pak Jokowi sudah menunjukkan dengan example pakai produk lokal, tapi it needs to be more than that. Kita harus mulai keluar dari gimmick tapi ke arah public policy, kebijakan, dan ini bisa kita lakukan dengan tetap menjaga good governance. Saya yakin itu, dan saya semangat sekali di sesi ini. Saya ingatkan kita untuk bangkit di saat sulit, menang melawan COVID. We can do it. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dua guru hebat. Ini mantan Menteri BUMN, Pak Dahlan Iskan, dan juga Mas Sandi sebagai ketua ataupun founder dari OKOC Indonesia. Dan insya Allah, nih sahabat-sahabat, juga pada kesempatan kali ini kita akan ada pemberian bantuan dari MPM berbagi, dimulai dari OKOC Forever. Kemudian juga insya Allah juga pada kesempatan kali ini kita akan ada wakaf Al-Quran ya. Baik, sebelum kita ke pemberian bantuan dari MPM, ini insya Allah juga sudah bergabung bersama kita, ada Pak Anton Heritomo. Beliau ini dari Lesson ID, kemudian Amazing Academy. Nah, insya Allah juga beliau ini akan menyampaikan gitu ya, bagaimana insya Allah ini beliau sebagai penggerak wakaf Al-Quran. Untuk itu, barangkali untuk berikutnya saya serahkan waktu ini kepada Pak Anton Heritomo. Assalamualaikum Pak Anton. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Dahlan Iskan, mohon izin Papa online. Kita sering ketemu ya, namanya. Saya beberapa kali ketemu sama Bang Sandi terakhir di AI Labs. Kali ini saya ingin mewakili startup saya sendiri, Bang, bersama dengan ini. Saya banyak dibantu banget sama Bang Sandi ini sebetulnya. Saya juga kerjasama dengan ke Perak State Malaysia juga dibantu oleh Bang Sandi. Kami di AI Labs tentu sekarang sedang alhamdulillah lagi bikin mobile labs. Karena bantuan Bang Sandi juga kita udah jalan sekitar ada 3 mobile lab yang sekarang sedang kita bangun. Kali ini kita di lesson.id Bang, Pak Dahlan, Bang Sandi, Ustaz Ambia, Ustaz Fauzi, dan Mbak Pika, mohon izin saya untuk menyampaikan kali ini kami ingin berbagi dengan program yang bersama dengan Amazing Academy. Sebenarnya program ini sama, sebenarnya kami mengawali program ini sebetulnya ketika kami sadar bahwa di masa COVID sebenarnya juga banyak orang yang memerlukan ini ya, imunitas ya. Tadi Bang Sandi bilang yang sejajar imunitas dan ini sejajar gitu ya, iman dan imun itu sejajar gitu. Nah itu benar-benar itu Bang, saya ngerasa benar itu. Dan yang kami rasakan adalah salah satunya kita bisa dengan menggunakan berbagi Al-Quran gitu. Jadi Quranic Immunity ini kita coba untuk kita bagikan dengan cara kita membuat program di lesson.id bersama dengan Ustaz Ambia, Ustaz Ahmad Fauzi Ridwan gitu. Jadi program ini kami lancarkan kurang lebih di awal bulan Ramadan kemarin. Target kami sekitar 500 eksemplar. Udah mendekati 500 eksemplar, dan kali ini kita ingin bismillah program ini ingin kita serahkan kepada nasir atau orang yang untuk menerima, beneficiari untuk yang menerima, semoga bisa menjadi manfaat apa yang dibagikan dari kami ini. Dan insya Allah program ini nggak kita hentikan sekarang. Jadi setelah ini program ini masih tetap jalan dengan beberapa aktivitas yang kita kerjasamakan bersama. Terima kasih semua atas dukungannya. Minta doanya semoga kami bisa selalu istiqomah di dalam usaha-usaha untuk bisa ngasih manfaat untuk orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah juga ini ada salah satu penerima wakaf gitu ya dari Jawa Timur. Ini ada Bunda Kastini. Beliau ini sebagai founder dari Kif Quran yang juga sudah bersama-sama dengan kita. Baik, sahabat-sahabat, juga alhamdulillah pada kesempatan kali ini juga akan ada penyerahan berbagi bingkisan lebaran secara simbolik yang insya Allah ini oleh MVM Peduli melalui OKOC Forever Jawa Timur. Yang sudah bergabung bersama kita ini ada Mbak Estu ya. Kita coba undang Mbak Estu. Baik, mohon izin Ustadz Fauzi, boleh dikasih kesempatan untuk penerima wakaf agar kita bisa dengarkan doanya untuk para wakif ya. Oh, baik. Ya, jadi mohon berkenan untuk perwakilan dari KIP Quran Surabaya yang menjadi salah satu penerima manfaat dari gerakan wakaf Al-Quran ini, Bunda Kastidia Skarman dari foundernya langsung KIP Quran ya. Boleh, silakan. Baik, kita serahkan mic-nya atau boleh dibuka barangkali dari Bunda Kastinya sendiri. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sandiaga Uno, Pak Dahlan Iskan, alhamdulillah, dan teman-teman di para muwakif Quran. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mewakafkan Al-Quran. Mudah-mudahan wakaf Quran ini bermanfaat untuk kami, para emak-emak. Ini KIP Quran ini, Bang Sandi, singkatannya adalah Komunitas Emak-emak Pecinta Quran, Bang Sandi. Ya, munculnya memang waktu emak-emak lagi powerful gitu. Tahun Bang ini Ramadan, sebelum Ramadan tahun lalu, Masya Allah. Jadi kami ingin mengajak emak-emak untuk mencintai Quran gitu ya, emak-emak di tanah air ini, Masya Allah, biar tumbuh lahir generasi Qurani insya Allah. Ya, kalau emak-emaknya cinta Quran, anak-anak insya Allah juga cinta Quran. Nah, terima kasih sekali ini kami sudah mendapatkan wakaf Al-Quran ini. Insya Allah kami akan bantu distribusikan. Insya Allah biar nanti lebih bermanfaat lagi untuk para emak-emak, terutama emak-emak yang memang secara ekonomi untuk membeli Quran juga sudah susah gitu ya. Semoga Allah karuniakan keberkahan hidup kepada para muwakif, Bapak Ibu yang sudah mewakafkan hartanya untuk kecintaan kepada Al-Quran ini, insya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah ridhoi amal ibadah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya sahabat-sahabat, untuk program wakaf Quran ini bukan hanya untuk Jawa Timur saja, tetapi tentunya ini akan kita gulirkan secara nasional. Jadi berikutnya ada dari Jawa Barat, gitu ya, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian tadi seluruh Indonesia insya Allah. Karena Rasulullah SAW juga telah menyampaikan bahwa, nah ini di serken sudah disampaikan, bahwa sesungguhnya di antara amal kebaikan yang mendatangkan pahala setelah orang yang melakukannya wafat ialah yang pertama, ilmu yang disebarluaskannya, kedua, anak soleh yang ditinggalkannya, kemudian mushaf Al-Quran atau kitab-kitab yang diwariskannya, yang keempat adalah masjid yang dibangunnya, yang kelima, rumah yang dibangunnya untuk penginapan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, yang keenam, sungai yang dialirkannya untuk kepentingan orang banyak, dan yang ketujuh, ada harta yang disedekahkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Juga mudah-mudahan tentunya doa dari Bunda Kastini tadi begitu ya, ini semakin memberkahkan kehidupan kita, tentunya juga untuk harta kita juga. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain ada program wakaf, tadi juga sudah disampaikan di awal bahwa insya Allah pada kesempatan kali ini kita juga ada penyerahan bingkisan lebaran secara simbolik oleh MPM Peduli melalui OKOC Forever Jawa Timur, yang pada kesempatan kali ini insya Allah akan diwakili oleh Mbak Estu. Nah, kita coba undang Mbak Estunya. Baik. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti saya bacakan 20 itu atau langsung saja? Perwakilannya saja boleh. Oke, bisa langsung aja, Bu.
ada UKM terdampak COVID. Terima kasih MPM peduli yang telah memberikan kami, salah satunya adalah kepada Ibu Indah, yang kebetulan beliau adalah juga UKM terdampak COVID-19. Mohon silakan Ibu. Terima kasih saya ucapkan kepada MPM Peduli dan OKOC Indonesia yang telah memberikan bingkisan kepada kami, para pelaku UKM yang terdampak COVID-19. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kami, para pelaku UKM, segera bisa berkarya kembali. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih kepada Mbak Estu ya. Dan juga untuk tentunya tadi ada dari MPM Peduli yang sudah berbagi. Ya tentunya kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan sekali lagi untuk para donatur ini Allah berkahkan setiap rizki yang dikeluarkan, apakah dalam bentuk kesehatan gitu dan dalam berbentuk hal juga. Tentunya juga tadi kami juga mengundang untuk sahabat-sahabat yang akan berbagi melalui MPM ataupun yang ingin berwakaf Quran juga tentunya masih ada kesempatan. Baik, sahabat-sahabat, tentunya masih banyak sebetulnya yang ingin kita sampaikan atau yang ingin kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Namun karena waktu juga yang membatasi kita, sebagai terakhir, barangkali ada tambahan lagi dari Bang Sandi sebelum kita tutup acara ini. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan tadi satu pesan dari Ustadz Ambia bahwa kalau kita bersedekah di saat kesempitan ini tentunya maknanya jauh lebih luas dan mudah-mudahan lebih bermanfaat. Terima kasih atas pencerahannya sekali lagi Pak Anton. Senang ketemu lagi dan selamat buat AI Lab dan semua yang hadir di sini. Dan semua juga ada Esti Ginting dan teman-teman OKOC luar biasa atas pencerahannya. Saya undur diri dengan tentunya tetap mengharapkan doa-doa kita yang terbaik bagi saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19 dari sisi kesehatan maupun sisi ekonominya. Sukses sekali lagi. Terima kasih. Saya pamit diri. Baik, terima kasih Mas Sandi. Berikutnya ini terakhir sekali, insya Allah akan ada sedikit closing statement dari Ustadz Ambia Abu Fatin. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ala kulli hal. Terima kasih Mas Sandi, terima kasih Abah Dahlan Iskan tadi, terima kasih juga Mas Anton, kemudian ada Bunda Kasini, yang alhamdulillah semuanya menginspirasi. Salah satu inspirasi dari gerakan ini semua, dan kami juga mendapatkan nasihat secara langsung dari Mas Sandi beberapa waktu yang lalu, ketika kita juga buat program mengasuh murid. Alhamdulillah, Amazing Academy saat ini juga kita coba bangkit, ya, dan mencoba membangkitkan umat juga, dengan menyelenggarakan program belajar Al-Quran online. Salah satunya juga kita bekerjasama dengan lesson.id ya. Jadi click and learn. Di antaranya adalah belajar Al-Quran di rumah aja. Insya Allah mudah-mudahan kebersamaan kita dengan Al-Quran, mudah-mudahan Allah yang telah menggerakkan hati-hati kita untuk terus berbagi di tengah-tengah kesulitan yang kita alami, ini sekaligus menjadi wasilah kita semuanya agar Allah segera mengangkat pandemi COVID-19 ini dari muka bumi. Kita berdoa mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kita kekuatan, kesehatan, dilindungi dari berbagai macam mara bahaya, berbagai macam penyakit yang akan berdampak buruk bagi kehidupan kita. Dan sekali lagi kita juga berdoa untuk kebahagiaan bangsa dan juga negara kita ini, mudah-mudahan menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih, saya juga undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada mantan Menteri BUMN, Pak Dahlan Iskan, kemudian founder dari OKOC Indonesia, Mas Sandi, kemudian juga founder dari Amazing Academy, Ustadz Ambia Abu Fatin. Banyak hal yang insya Allah bisa kita dapatkan dari materi yang kita pelajari di hari ini.
Baik, sahabat-sahabat, insya Allah di penghujung sesi ini kita akan foto bersama. Namun sebelum foto bersama, kita tutup terlebih dahulu perjumpaan kita di hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh kita foto bersama? Barangkali untuk videonya bisa dibuka. Ini ada Mas Gali. Nah, kalau mau dibuka juga boleh nih, Mas Gali. Baik, siap ya. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Masih banyak. Yang ini kita kirim dulu. Oke, sekali lagi. Masih ada ruangan yang kedua. Ya, 1, 2, 3. Oke. Baik, sudah cukup? Atau kalau ada yang mau mengambil gambar yang lain juga boleh, silakan. Baik, sekali lagi ya. Sekali lagi terakhir. Siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih sekali lagi untuk sahabat-sahabat yang sudah bergabung di forum ini, forum Zoom, dan juga di channel YouTube Amazing Academy.